Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Pagi ini kita akan membahas jangan lari dari kenyataan. Bersama saya telah terhubung Bapak Jeffrey Key, Chief Agency Officer dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi Mbak Andra. Pak Jeffrey, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita yang bernama Mbak Nabila. Ia adalah seorang karyawan muda di sebuah perusahaan. Saat ini karirnya tengah berada di posisi middle. Namun, ia merasa setiap bulan nggak boros, selalu menahan diri untuk tidak belanja berlebihan. Tapi tetap saja merasa uangnya kok cepat habis ini nih Pak. Dan justru utang kartu kredit yang nggak pernah habis setiap bulan. Apa yang salah dengan cara pengelolaan keuangannya kira-kira Pak? Dalam hal ini, coba kita tanya jujur kepada diri kita sendiri dulu, apakah benar bahwa kita sudah melakukan perencanaan finansial dan kita juga berdisiplin dalam menjalankannya. Kebanyakan orang tidak berani mencatat pengeluaran mereka, karena mereka takut nanti mengetahui bahwa yang mereka keluarkan itu lebih besar daripada yang mereka dapatkan. Mari kita perbaiki kondisi finansial ini dengan mereview kebiasaan kita mengelola keuangan. Buat catatan setiap hari atau setiap minggu dan kita review sehingga kita tahu apakah pengeluaran kita itu lebih besar daripada pendapatan kita. Kalau pendapatan kita lebih besar daripada pengeluaran, maka kasus seperti Mbak Nabila tadi tidak terjadi. Tapi teknisnya untuk penerapannya Pak, setiap orang pastinya memiliki kebiasaan dan juga kebutuhan yang berbeda-beda. Kiranya untuk membuat pencatatan keuangan yang benar dan tepat sasaran itu yang seperti apa? Teknisnya berbeda-beda karena disiplin dan juga waktu orang juga berbeda-beda. Tetapi saran saya adalah catatlah semua pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan setiap hari. Kemudian kita review setiap minggu atau setiap bulan. Nah, dari pengeluaran-pengeluaran itu kita kelompokkan menjadi dua hal. Satu yang memang kebutuhan, yang satu adalah keinginan. Jadi, kalau kita sudah tahu kebutuhan pokok kita apa, kita keluarkan itu, yang keinginan kita bisa atur untuk kita tahan atau kita tunda, Mbak Andra. Kembali lagi ke Pak Jeffrey katakan bahwa tadi disiplin itu memang yang paling utama. Terkadang barangkali ada pemirsa kita di rumah yang sudah mencoba membuat catatan keuangan tapi disiplinnya ini masih kurang. Apakah ada cara barangkali supaya sebagai pengingat supaya kita bisa terus disiplin dan sesuai on track dengan catatan keuangan kita, Pak? Kalau hanya mencatat, Mbak Andra, tapi tidak punya keinginan memperbaikinya, ya memang percuma saja. Karena itu, tujuan masa depan itu menjadi sangat penting untuk menjadi pendorong kita untuk bisa berdisiplin. Contoh nih, kita mau beli rumah. Tidak ada salahnya kita gambarkan secara jelas rumah kita seperti apa. Sehingga kita setiap kali kalau mau mengeluarkan sesuatu yang boros, kita berpikir, saya harus beli rumah. Nah, ini mendorong kita. Yang kedua, kita tidak ada salahnya mencari partner juga. Kadang-kadang partner ini bagus juga kan, pas kita mau boros, ingat lo ya, lo mau beli rumah, oh ya, kita bisa batalkan. Dengan demikian, kita lebih punya power untuk mendisiplinkan diri. Nah, kita juga bisa memanfaatkan produk-produk lembaga keuangan seperti asuransi. Misalnya di Manulife, kita punya yang namanya Mission, singkatan dari My Smart Insurance Solution. Produk ini bisa membantu Anda dalam perencanaan keuangan, sehingga tujuan keuangan kita bisa lebih terukur dan terarah, sesuai dengan tujuan keuangan kita di masa akan datang. Pak Jeffrey, sebagai penutup bisa diberikan tips bagaimana untuk memiliki kondisi finansial yang stabil, Pak? Selain tadi memantau keluar masuknya uang, jadi kita sudah kontrol bahwa pendapatan kita lebih tinggi daripada pengeluaran kita. Sampai sana saja belum cukup. Kenapa? Karena biaya hidup ini semakin tahun semakin meningkat. Kita harus bisa memaksimalkan pendapatan kita. Dan juga kita harus bisa mengembangkan aset yang kita miliki. Dengan demikian kita tidak kejar-kejaran nih dengan inflasi. Selain daripada itu, yang penting adalah kita harus punya proteksi. Sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita sudah dilindungi oleh asuransi. Pak Jeffrey, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Terima kasih Mbak Andra. Pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa.